Selamat malam dan salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama dengan program Night Call GPIB. Dan di malam hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita mohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa di dalam sorga, di malam hari ini kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami Bapa dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk mengerti dan memahami maksud Tuhan di dalam firman yang kami baca. Bahkan kami boleh menghidupkannya secara nyata dalam kesaksian juga keteladanan kami. Bersabdalah bagi kami Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca sabda Tuhan yang terambil dari kitab Maleaki pasal 4 ayat 5 hingga ayat 6 yang menyatakan bagi kita demikian. Sesungguhnya aku akan datang mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang kita renungkan di malam hari ini adalah sukacita di hari Tuhan. Ada sebuah lagu yang sangat luar biasa yang dapat menjadi sebuah refleksi dan evaluasi dalam kehidupan beriman dan spiritualitas kita. Sebuah lagu yang dibawakan oleh musisi ternama pada waktu itu, almarhum Chrisye, yang berduet dengan Ahmad Dhani dengan judul Jika Sorga dan Neraka Tak Pernah Ada. Ada lirik yang luar biasa yang bisa kita refleksikan. Yang pertama, jika sorga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau datang kepadanya? Yang kedua, jika sorga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna lagu ini ingin menyampaikan kepada kita, apakah motivasi dan dorongan kita beribadah datang pada Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan menyembahnya hanya karena iming-iming sorga dengan gambaran yang sangat luar biasa, tidak ada isak tangis, yang ada hanya sukacita, kegembiraan, tidak ada duka cita, sebagaimana gambaran kitab Wahyu sebagai Yerusalem yang baru? Apakah juga ketika kita datang kepada Tuhan didorong karena ketakutan kita yang luar biasa atas adanya neraka sebagai sebuah hukuman kekal bagi manusia, api yang kekal yang akan menghukum manusia yang berdosa? Atau sesungguhnya ketika kita datang kepada Tuhan memuliakan dan menyembah nama Tuhan semata-mata karena cinta dan sayang kita, karena kerinduan kita datang kepada Tuhan, kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupanku, karena aku adalah manusia berharga yang patut diselamatkan oleh Tuhan. Dan aku datang dengan sebuah ungkapan syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Bukan karena ketakutan atas hari Tuhan, baik itu sorga maupun itu karena neraka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Maleaki pada malam hari ini juga berbicara tentang hari Tuhan. Hari Tuhan yang mungkin saja tidak hanya terbatas pada pemahaman sorga dan neraka. Tapi ketika hari Tuhan itu, hari Tuhan bertindak, ada konsekuensi bagi mereka yang fasik dan gegabah. Dan ada kesembuhan, kelepasan luar biasa bagi mereka yang hidup setia dan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan bangsa Israel pasca kembali dari tanah Babel dan kembali ke tanah Yerusalem mengalami kemunduran rohani dan spiritualitas yang luar biasa, ditandai dengan keraguan dan mempertanyakan kasih dan kuasa Allah yang nyata bagi bangsa Israel. Kalau kita lihat di dalam pasal pertama,
Ketika Allah melalui Maleaki mengatakan, "Aku mengasihi kamu," bangsa Israel mengatakan, "Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami?" Bapak Ibu, mereka mempertanyakan di mana kasih Tuhan dan kuasa Tuhan itu ketika mereka harus dibuang ke tanah Babel. Di mana kasih Tuhan itu ketika mereka harus mengalami pembuangan yang sangat luar biasa sebagai orang asing. Di mana kasih Tuhan itu ketika kami harus membangun kembali kota kami, rumah kami, dan sebagainya. Di mana kuasa Tuhan itu dan seakan-akan Tuhan hanya menutup mata atas penderitaan dan siksaan kami. Keraguan dan mempertanyakan kuasa dan kasih Tuhan itu ternyata berdampak dalam sikap mereka kepada Tuhan, bahkan juga kepada sesama. Mereka mulai lagi tidak lagi mempercayai Tuhan dan berdampak pada sikap mereka memberi persembahan persepuluhan dan persembahan khusus syukur lainnya. Bahkan berdampak dalam ketaatan mereka kepada Tuhan, karena mereka mempertanyakan kasih Tuhan. Ketika itu semua berdampak pada kehidupan mereka dan ketaatan mereka kepada Tuhan, maka itu pun berdampak pada sikap tingkah laku mereka kepada sesama mereka, sesama bangsa mereka sendiri. Kehidupan rohani dan kehidupan masyarakat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan orang-orang benar dan setia yang pada saat itu mempertanyakan apakah orang-orang fasik dan orang-orang gegabah hanya dibiarkan begitu saja, tidak ada hukuman dan tidak ada peringatan bagi mereka. Jika kita baca di pasal 4 dan tidak dapat dipisahkan dengan pasal 3, akan ada kemenangan akhir bagi orang benar. Akan ada saatnya Tuhan bertindak bagi mereka. Dan dalam pembacaan kita sungguh nyata. Hari Tuhan, ketika hari Tuhan bertindak itu, Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang gegabah, orang-orang yang fasik, bagaikan jerami yang terbakar sampai batang dan akar-akarnya. Tetapi sebaliknya, kelepasan dan kesembuhan luar biasa yang digambarkan sebagai surya terang yang diberikan kepada orang-orang yang benar, setia, dan takut akan Tuhan. Kita bisa lihat bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan memperhatikan segala kehidupan manusia. Mana salah dan mana yang benar. Mana yang setia dan mana yang fasik. Mana hidup benar dan mana yang hidup gegabah. Tuhan menginginkan adanya pertobatan dan tatanan yang baru yang digambarkan dengan kedatangan Elia sebagai nabi yang sangat luar biasa, memerangi kemurtatan dan memerangi perlawanan kepada Baal. Itu juga yang diinginkan Allah kepada bangsa Israel. Ada pertobatan, ada tatanan baru ketika mereka kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan dengan kasih sayangnya tidak akan menghukum mereka. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan tetap memiliki konsekuensi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat dan tidak ada tertutupi di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua punya waktu yang terbatas di dunia ini. Dan segala waktu yang terbatas itu, ada berbagai macam pilihan kita sebagai umat manusia. Apa kita hidup takut akan Tuhan, atau kita hidup fasik, gegabah, dan tidak takut akan Tuhan? Semuanya ada di tangan kita. Tetapi ingatlah, di hari Tuhan yang datang, yang digambarkan kita tidak akan tahu dan tidak pernah tahu, bagaikan pencuri di malam hari. Apakah ketika pada harinya itu, ketika kita menghadap Tuhan, bisakah kita dengan kepala tegak bertanggung jawab dengan sikap dan tingkah laku kita? Kita menyatakan, aku sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Atau ketika pada harinya hanya nanti, hari Tuhan nanti, kita hanya tertunduk malu karena kita tidak dapat mempertanggungjawabkan waktu yang diberikan Tuhan, kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk hidup taat, benar, dan tidak gegabah di hadapan Tuhan.
dan ada hari Tuhan nanti, sukacita hanya didapatkan bagi mereka yang hidupnya takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan di malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tetap nyata dalam sikap tingkah laku, kesaksian dan keteladanan kami. Tuntun kami Bapa pada malam hari ini dalam waktu istirahat kami. Pulihkan kami ya Bapa di dalam segala kekuatan kesehatan kami. Sehingga esok hari dengan tubuh yang segar, kuat yang diberikan oleh Tuhan, kami boleh menjalani hari baru dan setiap karya kerja, karya layan, karya keluarga dan karya usaha kami. Tuntun kami semua Bapa untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat malam, Tuhan Yesus memberkati.